Yesus kau damai, hai Yesus kau terang takutku, hai Yesus kau sifat haru asabe. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 18. Demikian dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana kita dengar tadi, Yakobus mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya agar hidup kita bersama dapat menjadi pembawa damai. Kita tentu berpengharapan dan bersama-sama dapat menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menghendaki agar hidup kita dimanapun kita berada selalu menginginkan agar kedamaian itu dapat di dalam kehidupan kita, agar tetap hidup dalam kedamaian. Karena salah satu kualitas hidup yang baik adalah membawa damai. Itulah yang diajarkan oleh Yakobus, bahwa mereka yang membawa damai atau mengadakan damai akan menghasilkan buah kebenaran. Yakobus menyampaikan nasihat ini mau menekankan bahwa keadaan atau kondisi damai menjadi syarat yang utama supaya hikmat itu berhasil mengubah seseorang. Ia telah melihat dan benar-benar memahami bahwa adanya sesuatu yang tidak baik tentang efek atau bahaya perkataan, juga tentang bahaya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dia katakan sebelumnya. Oleh karena itulah dia menggunakan istilah damai untuk membicarakan kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa ada perselisihan dan pertengkaran. Tentu orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan Allah tidak akan mendatangkan kekacauan, apalagi menciptakan perselisihan dan pertikaian. Justru mereka akan hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, karena masing-masing menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan sikap yang lemah lembut. Tentu hal seperti itulah yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai makhluk sosial dimanapun kita berada. Sebaliknya kita tidak menginginkan agar terjadi perselisihan dan kekacauan itu. Karena itu dapat membuat hidup kita dalam menjalankan aktivitas tidak merasa nyaman dan tenang. Kalau terjadi seperti itu, dalam arti tidak menginginkan damai di tengah kehidupan bersama, itu tentu muncul karena sudah menyepelekan
atau mengabaikan hikmat yang diberikan oleh Allah dan berpegang pada hikmat dunia. Karena hikmat yang berasal atau yang dimiliki dari dunia ini akan membawa hidup seseorang, akan memunculkan sikap yang tidak baik seperti kesombongan, iri hati, dengki, bahkan bertindak seolah-olah membela kebenaran. Tetapi sebenarnya memanipulasi kebenaran. Tidak hanya itu, mereka juga hidup dalam perselisihan. Hidupnya dipenuhi dengan keinginan untuk berbuat yang tidak baik. Apalagi dalam situasi pada masa sekarang ini, memiliki kecerdasan intelektual saja tidak cukup agar hidup menjadi baik. Tentu orang perlu hikmat dari Allah agar hidupnya dikuasai dengan kasih dan kebaikan. Ketika kita memiliki hikmat Allah, maka kita akan dapat menjadi berdampak bagi dunia, khususnya di antara sesama di mana kita berada. Kita akan menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Dengan hikmat Allah kita akan dijaga, dan kita akan dimampukan agar dapat selalu menjadi pembawa damai. Karena orang yang menjadi pendamai tidak senang atau tidak menginginkan untuk mencari gara-gara atau membalas kejahatan dengan kejahatan, namun akan tetap melakukan perbuatan yang baik. Itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang taat dan percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan kiranya menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan dapat bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan menguatkan kami, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami dapat menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi kami semua dalam melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kami, sehingga kami dapat merasakan betapa besar kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan lindungi Tuhan dalam melakukan pekerjaannya masing-masing, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan dapat memperoleh berkat dari Engkau. Begitu juga saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan kesehatan, jauhkan penyakit-penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar perbuatan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan semua pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu. Tuhan tetap hadir untuk melindungi semua anggota jemaat-Mu agar dapat tetap dalam keadaan sehat, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
dan juga semua majelis yang melayani di tengah-tengah gerejamu. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam melakukan pekerjaannya dan juga dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Semua aktivitas kami dan apapun yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Shalom.